Hai Smart Investor, pandemi COVID-19 masih meningkat memasuki bulan Mei 2020. Di dunia, kini sudah menjangkit hampir 3,5 juta orang dibandingkan sepekan lalu 2,9 juta orang. Amerika Serikat kini sudah menjangkit lebih dari 1,1 juta orang dibandingkan sepekan lalu 956 ribu orang. Karena belum menunjukkan puncak pandemi, kami masih akan membahas kondisi pasar terkini di tengah wabah COVID-19. Seperti biasa, saya akan tanyakan bagaimana update pasar terkini nih Pak Remen. Ya, Ika, pasar lebih stabil dengan adanya harapan pembukaan kembali ekonomi di sebagian kecil wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Ya, dalam tabel berikut bisa Anda perhatikan bursa saham Asia dan Eropa menguat di pekan kemarin di closing per 1 Mei 2020. Namun bursa saham Amerika Serikat cenderung melemah ya. Nah, terus poin kedua yang mungkin bisa diperhatikan, yield obligasi pemerintah Amerika Serikat ini cenderung naik ya 0,16%. Ini juga menandakan mulai redanya aksi beli di pasar terhadap aset-aset aman risiko. Nah, terus poin ketiga mungkin harga emas kembali terkoreksi di bawah level 1.700. Nah, yang keempat adalah demikian dengan indeks dolar Amerika Serikat juga ya. Nah, ini terkoreksi di bawah zona psikologis 100. Ya, Pak Remen, lalu isu apa yang bisa kita perhatikan untuk pekan ini, Pak? Ya, pekan ini data tenaga kerja Amerika Serikat ini akan menjadi fokus utama untuk periode April ya. Ini akan dirilis hari Jumat. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan non-farm payrolls. Estimasinya minus 21 juta dibandingkan sebelumnya minus 701 ribu aja. Nah, ini menandakan buruknya sektor tenaga kerja Amerika Serikat. Nah, yang kedua adalah unemployment rate. Estimasinya naik 16% dari sebelumnya 4,4% saja. Nah, akhirnya ini membuat banyak pelaku pasar memperkirakan data ekonomi Amerika periode April akan lebih buruk, tidak terkecuali dengan data tenaga kerja Amerika Serikat tadi ya. Nah, dolar Amerika Serikat dapat alami tekanan oleh hal ini, selain dari ancaman Amerika Serikat untuk memberlakukan lagi tarif impor dari Cina. Sehingga berisiko tingkatkan kekhawatiran besar perekonomian global di kuartal 2 2020. Aset apa yang bisa diperhatikan untuk pekan ini, Pak? Masih sama dengan pekan lalu, yang pertama saya melihat euro dollar ya. Ini reboundnya dapat berkembang menuju kisaran resisten 1.1000 hingga 1.1065. Ini selama kisaran 1.0900 efektif sebagai supportnya. Lalu yang kedua adalah dolar yen ya. Nah, tekanannya masih dominan dengan arah kisaran support 106.40 hingga 105.20. Nah, ini bisa terjadi selama kisaran 107.00 hingga 107.65 masih berpotensi sebagai resistensinya. Lalu yang aset ketiga yang terakhir, emas ya. Nah, sekarang kisaran 1670-1690 dapat berpotensi sebagai support. Nah, yang bila efektif, ini bisa menunjang tren kenaikan dengan sasaran di kisaran 1720 hingga 1730. Baik, Pak Remen, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Ika. Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan sampai jumpa.